jadi ketahuan deh lu. Iya. Siapa lagi kalau bukan kelompok Anies, orang zaman yang bikin ribut terus di Indonesia. Awas nih ya. Kalau terus-terusan bikin ribut terus, kelompok zaman ini dan pendukungnya, orang Indonesia yang dukung orang zaman, awas nih yang bikin keributan NKRI, bikin rusak NKRI, dan terus-menerus nggak ada udahannya. Awas ya, gue peringatin, awas aja lu. Orang lain diem bukan berarti menerima, orang lain diem bukan berarti ngalah. Ngalah pun ada batasnya. Tapi kalau kalian terus-menerus bikin rusak tatanan negara ini, awas lo ya. Ini orang zaman yang bikin kerusakan di NKRI ini. Bagaimana tidak? Pasca pemilihan gubernur dulu terjadi polarisasi karena dia menang, kemudian tidak berlanjut. Tapi manakala pilpres dia kalah, terus berlanjut sampai dengan hari ini. Ini kelompok-kelompok Anies nih. Kelompok-kelompok pendukung orang zaman nih. Bayangin aja, mungkin persiapan sampai dengan hari ini, persiapan pilpres sampai hari ini, sudah sekitar 2 tahun, masih ribut terus. Masih belum mau nerima kekalahan. Masih protes-protes terus. Masih pengen berupaya menjatuhkan Jokowi. Masih pengen berupaya menggagalkan Gibran, padahal sudah terpilih. Luar biasa kan? Luar biasa. Otak-otak mereka itu memang kalau bisa ribut, kalau bisa melakukan kerusakan. Itu tuh, makanya zaman sampai dengan hari ini kan ribut melulu. Apa Indonesia rela dijadiin negara seperti zaman? Tentu tidak. Tentu tidak. Coba ya, kita simak video ini betapa memaksakan Anies mau menjadi wakilnya Prabowo. Otaknya dari mana gitu ya. Otaknya ini dari mana? Secara undang-undang, secara prosedur, secara aturan, bisanya dari mana gitu. Otaknya ini loh. Mikirnya dari mana gitu. Nah, dia katanya udah siap-siap untuk melakukan gerakan Anies menggantikan Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Nggak tahu. Otaknya ini nggak tahu. Kok bisa ya dapat orang kelompok-kelompok yang bodoh begini? Sehingga mungkin gampang dikelabui, sehingga gampang diarahkan, sehingga mereka loyal kepada Anies. I don't know. Coba kita simak ya. Bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap karena itu. Insyaallah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya. Ada yang nyampe nggak? Otak kita ada yang nyampe nggak? Kalau nyampe tulis di komentar ya. Nggak apa-apa. Apa? Kira-kira apa? Peluangnya apa? Atau kalaupun bisa dari mana gitu ya. Kalaupun terbukti melanggar secara hukum dan tidak jadi dilantik, apa kemudian serta-merta penggantinya Anies? Enggak. Aku nggak nemu. Ini kalau seperti ini kan, ya begonya kebangetan banget. Ini kalau begini bener-bener begonya itu banget. Udah bego yang kelas dewa. Udah gitu ada di kelompok-kelompok yang notabene profesor hukum tata negara. Ada Refli Harun di depannya. Diskusi ada Refli Harun. Gua nggak tahu. Gua nggak ngerti. Gua nanya. Aduh, ini apa ya? Ini gejala apa ya? Ini juga gejala Parkinson apa ini? Apa kemudian kelompok itu otaknya udah sengklek semua? Ya enggak dong. Soalnya mereka orang-orang pinter, doktor, profesor. Ya enggak lah, masa sengklek sih? Oke, kita anggap Gibran gagal dilantik aja. Kemudian apa yang bisa menyebabkan penggantinya Anies? Apa? Nggak tahu. Kan biasanya usulan dari partai-partai. Anies juga nggak punya partai. Anies juga diusung oleh kelompok partai kecil. Kalaupun voting, nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Ya, tulis di komentar ya. Ini luar biasa ini. Ya biasa ibu-ibu di dapur, ya nyambel gitu ya. Ngelayanin suami, patuh ke suami. Saya nggak tahu suaminya kemana ini.
secara Islam kan lebih mulia meladeni suami, melayani suami, jauh lebih mulia dibanding ikut-ikutan forum sesat seperti ini gitu. ada hukum tata negara, ya Allah, Refli Harun. Oke, ingat ya, nanti diputar ulang. Ternyata ibu ini yang tadi tuh, ya, bajunya masih sama. Saya nggak tahu, belum ganti baju atau acaranya yang memang sama, itu ya. Karena dia juga ada di acara diskusi, katanya diskusi kebangsaan yang kemarin dibubarkan di Hotel Grand Kemang. Coba kita simak videonya. Lalu di sini langsung ngamuk, semuanya ini alat-alat kita hari ini pada dipatah-patahin nih. Ya, kemudian layar-layar ini pada dicabut. Kenapa bisa para preman-preman itu masuk ke ruangan ini? Ini acara ini bukan acara ilegal ya. Acara diskusi kebangsaan, berkumpul tokoh-tokoh yang ingin membuat perubahan untuk bangsa ini. Ya. Orang gobloknya keterlaluan. Aduh, so banget. Ini orang yang sama tadi, ya. Saya nggak tahu acara ini berbeda atau gimana. Tapi bahwa orang ini ada lagi nih di sini nih. Ya, ini adalah kelompok Anies. Kelompok pendukung Anies. Jadi orangnya sama, ya masih dia juga. Yang kemarin dibubarin di Hotel Grand Kemang itu. Yang konon katanya diskusi kebangsaan membuat perubahan. Nggak jadi. Diskusi kebangsaan kok berupaya untuk menjegal Gibran dan mengganti Anies, itu gimana, Petro? Gimana bisa? Diskusi kebangsaan mentargetkan nanti tanggal 20 setelah pelantikan langsung menurunkan Gibran dan menggantikan dengan Anies. Hah? Ilmu bodong. Oh alah, nduk. Itu kakean polah. Bukannya yang menjadi muslimah, yang kafah di rumah ngaji. Ini ikut-ikutan gerakan nggak karu-karuan kayak gini. Alah, nduk. Raimu loh, nduk. Raimu loh, rawedeng. Orangnya sama yang tadi, orangnya sama. Dia juga. Yang demo-demo sepertinya dia juga aktif di demo juga itu. Kemudian pengen membuat perubahan. Perubahan apa? Perubahan Indonesia menjadi kacau balau. Perubahan Indonesia menjadi ribut terus. Perubahan Indonesia yang tadinya aman menjadi tidak aman. Perubahan apa? Sengklek ya, jangan nemen-nemen lah. Jadi nggak malu-maluin gitu. Kan kamu dilihat oleh tetangga kamu, Pak RT. Ada warganya yang lepas nih, Pak RT. Mana tadi Ibu Maria? Oh itu lagi ikut diskusi kebangsaan. Iya. Itu kasihan bapaknya tuh, belum dimasakin, belum dibikinin kopi, belum dibikinin teh. Bukannya lebih mulia melayani suami, menyiapkan makan suami, berbakti di rumah ke suami, ya, daripada petakilan kakean polah seperti ini, ya? Dasar glogok siaran. Apa ini karena dapat angin dari Amin Rais yang seperti ini? Kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Butapa itu. Ya.
Nggak ada beda kan sengkleknya? Nggak ada beda. Pendukungnya Anies kayak begini semua ini rata-rata nih. Oh, doktor, profesor, ya, kaum-kaum intelektual, ya, sivitas akademika yang dukung Anies kayak begini rata-rata. Ya kayak begini nih rata-rata nih. Nah, Amin Rais yang profesor politik aja kayak begini. Refli Harun yang hukum tata negara aja ya sama ada di acara diskusi itu gitu ya. Kemudian yang hadir juga kapasitasnya kayak ibu-ibu ini tadi ini. Karena kita sudah dapat instruksi, udah suruh siap-siap Anies bakal menggantikan Gibran nanti setelah tanggal 20. Lata Bu Pedo, dari mana asalnya? Sengklek, apa wadah. Oke, termasuk Yusuf Kalla. Yusuf Kalla yang notabene pernah menjadi wakil presiden berkali-kali dan kebetulan kemarin juga mendukung Anies. Sama sebenarnya, mungkin ini dugaan saya, diduga pemikiran-pemikirannya juga sama ya. Ikut dukung gerakan-gerakannya juga yang sama mungkin. Kan karena terlihat seringkali Yusuf Kalla juga hadir dalam diskusi-diskusi tentang hal yang sejenis. Tapi rupanya Yusuf Kalla sudah capek. 2 tahun nggak berhasil menurunkan Jokowi. 2 tahun nggak berhasil mengeliminir Gibran. Dan akhirnya Yusuf Kalla membuat pernyataan seperti ini. Cekidot. Kita sudah 2 tahun itu capek untuk berbicara politik. Sudahlah, kita selesaikan ini. Kita menerima apa yang telah kenyataan yang ada. Bahwa kita berikan selamat ke Pak Prabowo Gibran. Untuk menjalankan pemerintahnya. Iya. Woi, JK, gagal ya. Woi, JK, nyerah. Jangan nyerah lah. Terus, JK, terus. Serang terus. Serang terus. Prabowo serang terus. Jokowi serang terus. Nah, nanti setelah tanggal 20 nggak bisa nyerang Jokowi. Nyerang Gibran. Terus, nggak apa-apa. Loh, kita rakyat menonton aja. Ya, kalau lagi seru kita tepuk tangan. Ya, kalau lagi nggak seru ya kita teriak-teriakin. Itu aja. Terus serang. Jangan pernah mengalah. Jangan pernah mau kalah. Ya, harus menang. Bagaimana caranya? 24% harus bisa jadi presiden, mengalahkannya 58%. Ya dasarnya sengklek, udah sekalian aja sengklek. Mau bisa kita harapkan dari kebenaran yang apa lagi? Udah nggak ada. Udah pada nggak bener. Oke ya teman-teman, kita tunggu detik-detik menjelang pelantikan Prabowo Gibran tanggal 20 Oktober dan tanggal 21 Oktober diganti oleh Anies Baswedan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.